Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Rafiza Kurnia dengan NIM 2110542018 dan saya Ali Ramadan Manulang dengan NIM 2110541018 dan saya Al-Fajri dengan NIM 21054110. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang topologi klasen untuk memenuhi tugas ekonomi regional dan perkotaan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tipologi klasen. Baik, tipologi klasen merupakan suatu tipologi yang digunakan untuk mengetahui pola pemanfaatan dan struktur ekonomi suatu daerah yang dipelajari pada ekonomi wilayah dan perkotaan. Tipologi klasen ini mendasarkan pengelompokan suatu sektor, subsektor, usaha, atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah atau nasional yang menjadi acuan dan membandingkan pada pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-rata di tingkat yang lebih tinggi atau daerah acuan atau nasional. Hasil analisis tipologi klasen akan menunjukkan posisi perekonomian dan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah. Alat analisis tipologi klasen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi klasen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapital daerah, dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumber vertikal dan rata-rata pendapatan per kapital sebagai sumber horizontal. Daerah yang diamati dapat dibedakan menjadi 4 klasifikasi, yaitu yang pertama daerah maju dan cepat tumbuh. Daerah maju dan cepat tumbuh adalah daerah yang mengalami laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapital yang tinggi dari rata-rata seluruh daerah. Yang kedua adalah daerah maju tapi tertekan. Daerah maju tapi tertekan adalah daerah-daerah yang relatif maju, tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Yang ketiga, daerah berkembang. Daerah berkembang cepat pada dasarnya adalah daerah yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik. Yang keempat adalah daerah relatif tertinggal. Kemudian daerah yang relatif tertinggal ini adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapital yang di bawah rata-rata dari seluruh daerah. Ini berarti bahwa baik di tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif rendah. Dapat kita lihat pada slide tersebut, yaitu kita dapat melihat yaitu tipologi klasen. Yang pertama kita lihat laju pertumbuhan, yang dimana pendapatan per kapital dapat kita lihat Y1 atau kita sebut income per capital study lebih besar daripada Y, di mana Y ini adalah income per capital referensi. Yang kedua adalah Y1 lebih kecil daripada Y, yang dimana income per capital studi lebih kecil daripada income per capital referensi. Laju pertumbuhan dapat kita lihat R1 lebih besar daripada I, yang mana laju pertumbuhan ekonomi tadi lebih besar daripada laju pertumbuhan ekonomi referensi, yang mana Y1 YI lebih besar daripada Y, yang mana income per kapital daerah maju dan tumbuh cepat. Yang kedua, Y1 lebih kecil daripada Y, income per kapital study lebih kecil daripada income per kapital referensi daerah maju tapi tertekan. Yang kedua adalah RI lebih kecil daripada R, yang mana laju pertumbuhan ekonomi tadi lebih kecil daripada laju pertumbuhan ekonomi referensi. Terdapat YI lebih besar daripada Y. Income per capital study lebih besar daripada income per capital referensi daerah berkembang cepat. Yang kedua, YI lebih kecil daripada Y, yang mana income per capital study
lebih kecil daripada income per kapita referensi daerah relatif tertinggal. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yaitu sementara untuk mengidentifikasi posisi sektor perekonomian kabupaten dengan memperhatikan sektor perekonomian provinsi sebagai daerah referensi. Analisis tipologi klasen menghasilkan 4 klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut. 1. Sektor yang maju dan tumbuh pesat. Developed sector, kuadran 1. 2. Sektor maju tapi tertekan, stagnan sektor, kuadran 2. 3. Sektor potensial atau masih dapat berkembang, developing sektor, kuadran 3. 4. Sektor relatif tertinggal, underdeveloped sektor, kuadran 4. Di tabel tersebut sudah dijelaskan, yaitu pada kuadran 1 terdapat sektor yang maju dan tumbuh pesat, kuadran 2 sektor maju tapi tertekan, kuadran 3 sektor potensial atau masih dapat berkembang, dan kuadran 4 sektor relatif tertinggal. Kegunaan tipologi klasen, yaitu untuk mengidentifikasi posisi perekonomian suatu daerah dengan memperhatikan perekonomian daerah yang diacu. 2. Mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha atau komoditi unggulan suatu daerah. Kita masuk menghitung topologi klasen. Topologi klasen dihitung berdasarkan GI, G, SI, dan S. GI yaitu pertumbuhan sektor daerah analisis, G pertumbuhan sektor daerah acuan, C kontribusi sektor daerah analisis, SI kontribusi sektor daerah analisis, S sama dengan kontribusi sektor daerah acuan. Ketika sektor maju dan tumbuh pesat, GI lebih besar daripada G dan SI lebih besar daripada S. Ketika sektor maju tapi tertekan, GI-nya lebih kecil daripada G dan SI-nya lebih besar daripada S. Ketika sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat, SI-nya lebih besar daripada S, sedangkan GI-nya lebih besar daripada G. Ketika sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat, yaitu SI-nya lebih kecil daripada S, sedangkan GI-nya lebih besar daripada G. Ketika sektor relatif tertinggal, yaitu GI lebih besar daripada G dan sektor relatif tertinggal yaitu GI lebih kecil daripada G dan SI lebih kecil daripada S. Dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk menghitung tipologi klasen dimulai dari data PDRB daerah analisis, yaitu di sini kami mengambil data PDRB Kota Payakumbuh. Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi di setiap tahunnya didapat dari jumlah PDRB Kota Payakumbuh tahun 2020 dikurang 2019 dibagi dengan tahun dasar yaitu 2019. Begitupun dengan tahun 2021. Tahun 2021 dikurang jumlah PDRB Kota Payakumbuh pada tahun 2019 dibagi dengan PDRB Kota Payakumbuh pada tahun 2019. Selanjutnya adalah menghitung rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Payakumbuh. Itu didapat dari laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ditambah dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dibagi 2. Untuk menghitung kontribusi, itu didapat dari jumlah PDRB dari satu sektor dengan jumlah seluruh sektor. Misalnya pada tahun 2020 pada sektor pertanian, itu pada tahun 2020 didapat 274.155,24 dibagi dengan 4.413.983,73. Itu didapat sebesar 6%. Begitupun dengan tahun 2021. Selanjutnya adalah menghitung laju pertumbuhan ekonomi pada daerah acuan atau referensi.
Di sini kami mengambil data PDRB Sumatera Barat. Caranya sama dengan menghitung laju pertumbuhan pada PDRB Kota Payakumbuh tadi. Dalam analisis tipologi klasennya, pertumbuhan sektor daerah analisis lebih besar daripada pertumbuhan sektor daerah acuan. Itu artinya sektor tersebut maju dan tumbuh pesat. Dan jika pertumbuhan sektor daerah analisisnya lebih kecil dari pertumbuhan sektor daerah acuan, berarti sektor tersebut maju tapi tertekan. Seperti pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Sumatera Barat. Itu artinya sektor ini masuk dalam sektor potensial atau masih dapat berkembang pesat, yang termasuk dalam kuadran 3. Dan contoh untuk kuadran kedua, yaitu sektor maju tapi tertekan, itu dapat kita lihat pada sektor pengadaan listrik dan gas. Sektor maju dan tumbuh pesat dapat kita lihat pada sektor konstruksi, di mana sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil, di mana rata-rata distribusi Kota Payakumbuh lebih besar daripada rata-rata distribusi Provinsi Sumatera Barat. Begitupun dengan rata-rata pertumbuhan ekonominya. Lebih besar rata-rata pertumbuhan ekonomi pada Kota Payakumbuh daripada Sumatera Barat. Sektor maju dan tumbuh pesat terletak pada kuadran 1. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.